Menurut Sobuk Mania, penting nggak sih kita orang biasa tahu bagaimana secara psikologis otak manusia bekerja? Penting nggak sih kita paham bagaimana ketika kita membuat suatu iklan, suatu key visual, sebelum itu dipublish ke masyarakat? Kira-kira masyarakat lihatnya bagaimana gitu ya? Atau kira-kira orang-orang lihatnya bagaimana? Nah, sebelum saya jelaskan buku yang satu ini, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen juga silakan. Seperti yang saya sampaikan di intro tadi, bagaimana sih otak manusia bekerja? Bagaimana sih orang melihat? Bagaimana sih orang-orang itu mendengar gitu ya? Nah, itu ternyata secara psikologis ada sains yang sudah mempelajarinya. Dan kita tidak usah repot-repot Sobuk Mania, karena sebenarnya di buku ini ya, saya perkenalkan bukunya 100 Things Every Designer Needs to Know About People, yang ditulis oleh Susan M. Winseng. Dan Susan M. Winseng ini sebenarnya PhD dari dunia pendidikan psikologis. Jadi bukunya sangat proven banget. Jadi Sobuk Mania, kalau melihat fisik bukunya seperti ini, ada titik-titik yang penuh warna tapi saling menguatkan. Jadi entah kenapa ya Sobuk Mania, kalau melihat seperti ini, covernya aja sudah menarik gitu ya. Kalau misalnya kita datang ke toko buku gitu ya, ngelihat buku ini pasti kita pingin membelinya. Nah, apalagi kalau misalnya dilihat di dalamnya Sobuk Mania, ini ada takeaways, jadi masing-masing chapter itu ada takeaways-nya juga. Kemudian penuh warna ya, kalau kita lihat di sini contohnya ini ya, reading and comprehending are two different things gitu ya. Jadi judulnya warnanya biru toska dan bagus banget. Kemudian di masing-masing babnya juga dikasih takeaways. Artinya apa? Artinya membaca buku ini sebenarnya, kalaupun tidak membaca semuanya, baca takeaways-nya aja sebenarnya sudah dapat. Dan kalau dilihat ya, kalau di halaman pertama bukunya, kalian akan Sobuk Mania akan merasa suka banget. Contohnya adalah bab 1 ya, how people see, bagaimana orang melihat. Di sini ada what you see isn't what your brain gets. Jadi kalau lihat bukunya sebagai contohnya di sini, misalnya kelihatannya itu ada gambar segitiga atau ada gambar rectangle. Jadi kayak ada segitiga, kayak ada gambar kotak. Padahal sebenarnya itu research dari Gaetano Canizza. Jadi Canizza itu bilang bahwasanya otak manusia itu terdiri dari 40 juta sensor. Seakan-akan ketika kita melihat ya, itu sebenarnya digabungkan dengan past experience, kenangan masa lalu, sehingga kayaknya ada segitiga atau ada kotak, ada rectangle, padahal sebenarnya tidak. Nah, ini adalah optical illusion. Artinya memang sebenarnya kalau bagaimana desainer melihat gitu ya, kira-kira desainnya nanti dilihat masyarakat bagaimana. Nah, ini hati-hati seperti itu. Kenapa kita harus benar-benar perhatian dengan 3 second rule? Karena dengan membaca stop war peace now, itu kalau dikasih warna, orang dalam 3 detik akan membacanya stop peace war now, dan itu akan berbeda Sobuk Mania. Nah, sama juga bagaimana orang melihat gitu ya. Nah, di image ini gitu kan, kelihatan ini gambarnya seperti apa? Seperti gambar topi kah? Gitu ya. Seperti gambar topi perempuan gitu. Padahal tidak, ini sebenarnya gambar secangkir kopi. Makanya sangat disarankan di buku ini, Susan M. Winseng, ketika melihat objek, itu harus ditiltipkan. Jadi kalau kita moto gitu ya, ketika kita membuat key visual gitu ya, sebelum dilihat orang, gambarnya harus seperti ini kopinya. Jadi dari arah atas kelihatan gitu ya, bukan dari samping, beneran samping, atau dari atas kalian gini ya, itu tidak. Jadi dari tilting, jadi ditundukkan sedikit, slightly about the image gitu. Nah, ini sangat ngebantu orang untuk memahami yang disajikan apa. Apakah itu sampo, apakah itu kopi, apakah itu kamera, apakah itu produk, apakah itu banyak lagi, apakah itu kursi dan lain sebagainya. Jadi memotonya atau mengambil gambarnya itu harus tilting atau slightly above the image. Sebagai contoh satu lagi adalah bagaimana orang membaca. Sebelumnya kita nggak tahu bahwasannya ketika kita gitu ya membaca, kita harus menuliskannya lengkap, misalnya 100 things gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat contoh ini ya. Dari contoh ini kelihatan kawan Sobuk Mania bisa membacanya
walaupun tulisannya di scramble, walaupun tulisannya diacak. Contoh gini ya, kalau misalnya 100 things gini ya, every designer needs to know about people. Bacaan, fokus di bacaan thingsnya ini, yang paling penting sama Sobuk Mania, atau yang paling penting diterima oleh otak kita dan mata kita adalah huruf pertama dan huruf terakhir. Jadi even ini huruf HING-nya ini di scramble atau diacak-acak, kita tetap bisa membacanya karena yang paling penting adalah huruf pertama dan huruf terakhir. Makanya sekali lagi coba baca contoh ini, kira-kira bisa membaca nggak huruf pertamanya sampai paragraf terakhir? Nah, itu tandanya adalah gerak sakadik. Artinya secara psikologis orang hanya melihat huruf pertama dan huruf terakhirnya. Jadi kalau misalnya huruf tengahnya itu di scramble, that's fine, nggak apa-apa, tetap bisa terbaca. Beneran menarik kan, Sobuk Mania, bagaimana buku ini gitu ya mengubah cara pandang saya. Kebetulan saya itu bekerja di bidang marketing, sales dan marketing gitu. Jadi buku ini benar-benar mengubah pandangan saya bagaimana ketika membuat key visual untuk pelanggan. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Ketika misalnya saya mau mendesain produk gitu ya, kemudian mau mendelivernya, kira-kira mengkomunikasikannya dengan pelanggan saya gitu ya, saya jadi paham dan mengerti bagaimana pelanggan saya itu akan melihat produk saya. Minimal walaupun tidak membeli, tapi akan dapat buying attention-nya atau membeli perhatiannya itu akan dapat. Oke, terakhir Sobuk Mania, 4 hal yang bisa saya ambil dari buku ini. Pertama adalah, walaupun target buku ini sebenarnya untuk para desainer gitu ya, tapi saya pikir orang-orang atau pengambil keputusan di level supervisor, manager, bahkan GM gitu ya, mengambil keputusan kira-kira bagaimana mengkomunikasikan sebuah produk buku ini untuk kalian Sobuk Mania. Atau misalnya kawan-kawan itu bekerja di bidang advertising, kemudian bekerja di bidang komunikasi massa gitu ya. Buku ini akan membantu bagaimana kira-kira orang membaca, bagaimana kira-kira orang melihat, bagaimana orang mendengar, dan apa sih yang memotivasi orang gitu ya. What motivates people. Buku ini lengkap banget. Nah, boleh dilihat ini di samping ini ada beberapa chapternya yang mungkin akan menarik bagi kawan-kawan untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah buku fisiknya ini bagus. Ya, kalau dilihat ke Sobuk Mania, ini dari kertas glossy diprintkan dan secara fontnya 12 poin ya, nyaman di mata. Kemudian coloringnya seperti yang saya bilang di atas, ini contohnya Acceleration of Frequency Affect Attention. Ini bagus banget, dan di masing-masing chapter itu ada takeaways. Jadi kalau misalnya nggak bisa baca riset semuanya, ini bisa dibaca takeaways-nya saja. Jadi ada 100 takeaways yang bisa Sobuk Mania baca sehingga paham kira-kira bagaimana orang mendengar, bagaimana orang melihat, dan bagaimana orang menjadi bersemangat. Jadi secara fisik memang bukunya bagus. Yang ketiga itu adalah takeaways. Jadi takeaways itu tadi seperti yang saya sebutkan di yang kedua, ini selalu ada gitu ya. Kalau misalnya report gitu ya, kira-kira how people read bagaimana, itu di takeaways-nya juga dijelaskan. Misalnya contohnya adalah ini contohnya ya, people perceive all caps as shouting and they are unused to reading text in all caps. So use all caps sparingly. Jadi memang orang itu menganggap, punya persepsi kalau misalnya teksnya dibuat besar-besar gitu, itu kayak shouting, kayak marah. Nah, dari takeaways ini kita bisa baca duluan takeaways-nya, baru baca semua chapternya kalau misalnya menarik. Jadi sebenarnya takeaways-nya itu ngebantu kira-kira membuat resum buku ini isinya apa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah psikologis update. Psikologis update maksudnya buku ini diceritakan sama Susan M. Winseng, itu pakai research, kemudian pakai tulisan-tulisan dari para psikolog ternama yang paling update. Ya, kalau diperhatikan ini tahun 2001, 2010 gitu ya. Contohnya Lauren Emberson itu mengetes partisipan untuk mental task itu di 2010. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu ya. Karena sepengalaman saya, biasanya kalau buku-buku psikologis biasanya mengambil rujukan risetnya itu jauh-jauh banget ya, tahun 1942, tahun 1928 ketika Nazi menyerang. Jadi ini terlalu jauh gitu.
Kalau di buku ini enggak ya. Jadi Sobuk Mania Psychologist Update maksud saya itu adalah bagaimana buku ini diceritakan dengan lebih kekinian oleh Susan M. Winceng. Itu 4 hal yang bisa saya ambil dari buku ini. Saya sangat sarankan 100 Things Designer Needs to Know About People ini dibaca. Sebenarnya ada juga satu lagi bukunya yang bicara tentang 100 Things Every Presenter Needs to Know About People. Jadi ada desainer, ada presenter. Tapi sebenarnya kalau isinya sama juga gitu ya. Jadi bacakan isi di Presenter Needs to Know About People itu sama dengan bukunya ini, 100 Things Every Designer Needs to Know About People. Dan sekali lagi ya, awalnya saya pikir buku ini akan membosankan karena setiap buku psikologis kadang-kadang pengarangnya itu fail untuk menceritakan fokus buku itu apa. Nah, untuk Susan M. Winceng ya, kalau ada nilai 5 saya akan kasih 5+ karena saya suka banget dengan Susan M. Winceng. Itu Sobuk Mania, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis gitu ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang mau komen silahkan komen, dan kalau video ini bagus silahkan di like. Saya Abi, tukang review. Ciao.